Tapi dampaknya adalah limbah hasil pewarnaan itu mereka buang ke sungai. Sungai itu sumber air mereka. Nah, ketika itu terus mereka lakukan, misalnya kita datang, kita sudah mulai mengadakan pasar, maksudnya ada permintaan akan produk. Berarti kan produksi mereka akan semakin rutin. Ketika produksi rutin, ya itu limbah akan terbuang terus di sungai. Nah, terkait dengan keberlanjutan nih, gimana tuh? Kan mereka mengambil bahan dari alam. Nah, keberlanjutan itu gimana tuh? Mereka mulai menanam kembali, udah pasti itu. Mereka bahan-bahannya karena mereka merasa butuh akan bahannya kan. Dan ya mereka mengambilnya dengan bijak tentunya. Jadi beberapa bahan yang memang sudah tidak ada di kampung mereka mencoba menanam kembali gitu. Yang tadinya untuk pewarna itu sebenarnya mereka ngomong pewarnanya dari mana itu? Nah, pewarna itu ya itu kan ada beberapa buah dan pohon yang dijadikan pewarna, termasuk mangrove itu. Baik daun, batang sama akarnya itu dijadikan pewarna. Direbus terus nanti bahan utamanya itu adalah pandan. Pandan laut, pandan rawa gitu kan. Terus ada lagi beberapa bahan yang lain. Nah, itu direbus terus direndam kan. Akhirnya keluarlah warnanya gitu. Nah, itu ada beberapa pohon, beberapa buah gitu yang mereka mewarnainya itu. Tapi untuk menghasilkan satu warna misalnya hitam pekat, ya mereka harus menanam ini, dikubur dulu tuh bahan di lumpur beberapa hari, terus diangkat lagi, terus direndam lagi gitu-gitu prosesnya. Gitu. Jadi karena mereka pewarna, mereka sih menyebutnya pewarna budaya. Pewarna budayanya mereka itu akhirnya mereka mulai menggali lagi, mencari lagi. Tapi itu sebenarnya sudah mereka tinggalkan sebenarnya pada saat kita mencoba menggali itu ya. Mereka menggunakan pewarna tekstil, pewarna kimia. Jadi itu yang mereka gunakan karena memang alasannya logis, karena memang lebih murah. Lebih murah dalam artian dapat di toko untuk satu plastik kecil mereka sudah bisa mewarnai beberapa bahan sekaligus. Dan mereka nggak perlu lagi ke hutan jauh apa segala macam lagi mencari dengan proses lagi gitu kan. Tapi dampaknya adalah limbah hasil pewarnaan itu mereka buang ke sungai. Sungai itu sumber air mereka. Nah, ketika itu terus mereka lakukan, misalnya kita datang, kita sudah mulai mengadakan pasar, maksudnya ada permintaan akan produk. Berarti kan produksi mereka akan semakin rutin. Ketika produksi rutin, ya itu limbah akan terbuang terus di sungai dong gitu, di kali. Nah, akhirnya itu yang mencoba kita alihkan dengan ada nggak sih pewarna? Nah, baru tuh mereka mengingat kembali ada. Nah, dicoba lagi satu. Nah, alhamdulillahnya kesini mereka udah tidak menggunakan pewarna itu, mereka mulai menggunakan pewarna budaya mereka atau pewarna alam mereka itu gitu. Akhirnya yaitu untuk beberapa pohon yang udah nggak ada di kampung mereka ambil dari hutan, emang benar-benar jalan jauh ke hutan ambil terus tanam di kampung biar kalau mau pakai nggak perlu lagi jauh ke hutan gitu. Iya, berubah berarti ya, mereka termasuk merubah. Iya, merubah terus menggali lagi pengetahuan lokal itu. Iya. Bagus. Jadi gitu. Berbudidaya akhirnya ya, berbudidaya akhirnya dengan mendekatkan bahan-bahan material yang dulunya di hutan, mendekatkan kepada mereka produksinya untuk produksi ya. Luar biasa.